Miris dan pedih, kehidupan pesinetron Marsyanda yang dulu berjaya, kini justru diterpa prahara kehidupan yang teramat berat. Ya, melalui sosial media, artis yang akrab disapa Caca ini membuat pengakuan secara belak-belakan terkait kehidupannya yang berubah drastis. Caca yang dulu dikenal sebagai ratu bintang sinetron sejak kecil hingga dewasa, kini justru mengurai kisah memprihatinkan baik dalam karir maupun dalam hal ekonomi. Lantas, benarkah bak roda berputar? Hidup Caca kini sangat memprihatinkan. Benarkah Caca bahkan secara belak-belakan mengakui dirinya mengalami masalah ekonomi yang semakin menurun alias bangkrut? Benarkah kondisi tersebut membuat Caca sampai sempat pinjam uang ke sana ke sini hingga sempat diberi tempat tinggal gratis oleh seseorang? Seperti apa beban biaya pengobatan atas berbagai penyakit yang diderita mantan istri Ben Kasyafani ini? Yang juga heboh adalah pengakuan Marsyanda terkait kondisi kesehatannya yang belakangan ini semakin banyak diagnosa penyakit dari dokter. Diagnosa itu mulai dari permasalahan fungsi hati yang menurun, ginjal, inflamasi kronis dengan resiko tinggi yaitu autoimun, dan serangan jantung, hingga tumor yang berpotensi menjadi kanker. Lantas, benarkah kondisi tersebut membuat Marsyanda juga masih harus menjalani beberapa upaya pengobatan hingga rutin mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan dokter? Benarkah di tengah berbagai himpitan hidupnya, baru-baru ini dalam tubuh Caca ditemukan tumor baru yang terletak pada bagian dada sebelah kiri? Yang mengejutkan juga adalah pengakuan bahwa dalam kondisi memprihatinkan tersebut, banyak teman atau sahabat dan juga rekan-rekan artis yang mendukungnya. Lantas, seperti apa bentuk dukungan para sahabat dan rekan-rekan artis tersebut terhadap Caca sejauh ini? Benarkah di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialaminya, Caca masih bisa mengais pembelajaran hidup yang berarti, di mana membuat dirinya tetap kuat menapaki hidupnya dalam kondisi apapun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Miris, kehidupan Marsyanda yang dulu berjaya kini ia diterpa prahara kehidupan. Ya, melalui sosial media, artis yang akrab disapa Caca ini membuat pengakuan secara belak-belakan terkait kehidupannya yang berubah drastis. Caca yang dulu dikenal sebagai ratu bintang sinetron sejak kecil hingga dewasa, kini justru mengurai kisah memprihatinkan baik dalam karir maupun dalam hal ekonomi. Bak roda berputar, hidup Caca kini diakuinya sangat memprihatinkan. Caca bahkan secara belak-belakan mengakui dirinya mengalami kondisi ekonomi yang semakin menurun alias kesulitan secara finansial. Di tengah kondisi tersebut, Caca percaya bahwa roda kehidupan ekonominya akan kembali bangkit setelah sempat turun hingga ke titik nadir. Aku sulit secara finansial itu aku sudah atasi itu gitu loh. Jadi aku dalam kata lain tanggung jawab yang harus aku jalankan itu aku sudah kembalikan ke orangnya. Cuman aku pengen cerita gitu loh. Aku pernah sampai kayak gitu dan aku sendiri pun nggak nyangka gitu bahwa oh bisa seperti ini ya gitu. Oh ternyata tuh hidup itu ya benar kata orang gitu ya, roda berputar gitu kan. Ada yang kita lagi semuanya baik-baik aja, kita ngerasa, wow, gue bisa nih semuanya gitu. Tapi ada juga saat dimana kita lagi rodanya di bawah. Dan nggak cuma dari aspek eksis karir gitu, nggak cuma dari aspek itu doang, tapi dari aspek macam-macam. Dan aku pengen
sambil nyari juga gitu loh, gimana ya kalau di posisi kayak gini, aku bisa jadiin ini momen untuk menguatkan mungkin orang yang ngikutin aku di Instagram atau penggemar aku atau penonton gitu. Ya aku pikir caranya adalah dengan jujur aja, yang ngasih tahu aja gitu bahwa ya ini yang gue alamin sekarang, gue nggak sempurna. Dan aku percaya ini tuh kayak musim gitu loh, kayak nanti akan berlalu, nanti akan berputar lagi, nanti akan lebih baik lagi. Ya emang mungkin hidup emang gitu kali ya. Gue percaya roda itu berputar, dan ini bukan sebuah hal yang perlu bikin kita malu, bikin kita ngerasa orang lain lebih bagus dari gue. Semua orang akan ngalamin roda di atas, semua orang akan ngalamin roda di bawah. Dan mungkin sekarang gue lagi ngalamin yang roda di bawah itu. Tapi gue terus berjuang, gue terus bekerja, gue terus berpikir, gue terus belajar, gue terus coba berkarya. Hidup bagaikan roda berputar, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Marsyanda. Ya, siapa sangka Marsyanda yang dulu adalah ratu sinetron dengan jadwal stripping setiap hari, tentu saja memiliki uang dan harta yang melimpah. Namun kini kondisi keuangannya tak lagi seindah dulu alias bangkrut. Dan yang lebih mengejutkan dan mirisnya lagi, Marsyanda kini mengaku alami ketidakstabilan keuangan hingga harus meminjam uang untuk keperluan hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan saking terguncangnya kehidupan ekonominya, Caca mengaku bahkan dirinya sempat diberi tempat tinggal di sebuah kantor milik rekannya secara gratis. Dan kini Marsyanda pun mengakui jika kondisi keuangannya sulit kembali. Namun Marsyanda punya keyakinan jika kedepannya dirinya akan mampu melewati masa-masa sulit yang dialaminya saat ini. Aku misalnya dibantu sama mamah sekarang, dibantu sama keluarga gitu ya, itu tuh hitungannya aku bukan kayak dapet for free, aku catat itu gitu loh dan akan aku kembalikan. Aku pernah ngalamin ini di hidup aku, nggak cuma sekarang, nggak cuma ketika aku nge-post video yang di Instagram kemarin itu, yang di YouTube itu. Pernah juga sih sebenarnya dulu setelah aku bercerai, jadi udah umur lewat 25, aku ngalamin masa sulit itu secara apapun, termasuk finansial. Sampai ada orang-orang dekat, walaupun gak deket ya sebenarnya, tapi ya dia tahu cerita aku, dia tahu the truth gitu yang apa yang aku alamin. Sampai dia itu ngasih aku sebuah kantor yang sebenarnya itu adalah kantornya dia yang udah nggak kepake. Di kantornya itu tuh ada kayak kantor aku gini nih, tuh kan ada kasurnya tuh. Nah dia tuh, orang ini punya kantor di ruko-ruko gitu yang dia udah nggak pernah datengin. Dia ngasih aku tempat itu buat aku tinggal saking aku lagi kesulitan secara finansial. Dan kebetulan secara keuangan aku terbatas waktu itu karena uangku saat itu ada di manajerku semua, nggak ada di aku nggak memegang hakku sendiri. Terus aku tetap harus makan, tetap harus hidup, sampai sesulit itu. Sampai aku dikasih tempat tinggal itu nggak bayar sama orang yang bantu aku itu. Dia saking dia tahu aku susah gitu loh. Jadi hikmahnya tuh aku ngasih tahu ini ya mungkin buat diriku sendiri kali ya. Mungkin kalau buat orang lain ya orang lain yang menilai gitu, tapi buat diriku sendiri, waktu itu aku di masa yang sulit, tapi semuanya bisa berubah jadi baik-baik aja. Nah sekarang kan lagi sulit lagi, berarti mungkin bisa jadi baik-baik aja lagi kali ya gitu. Jadi ya masih ada harapan. Sedown apapun perasaan kita, se-hopeless apapun kita, ya bisa aja gitu ternyata jangan-jangan bener itu cuma musim, terus kayak lagi
musimnya berubah-berubah gitu. Ada musim yang kayak semuanya lagi lost, dingin, gak enak, kayak aduh hancur gitu. Tapi ada musim yang muter terus gitu. Di tengah morat-maritnya kehidupan ekonomi Caca, kini ia harus menghadapi tuntutan hidup yang bahkan lebih pelik karena harus menanggung juga biaya pengobatan yang cukup besar atas berbagai diagnosa gangguan kesehatan yang dideritanya, di mana semuanya membutuhkan biaya pengobatan dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang cukup besar. Tuntutan hidup itu membuat Caca terpaksa memilih untuk bekerja jika masih ada peluang untuk dirinya bisa bekerja guna mendapatkan biaya untuk pengobatan dirinya. Kalau misalnya aku ada kesempatan untuk masih bisa bekerja, aku mau bekerja. Eh, Cuman yang diwanti-wanti sama dokter itu lebih ke istirahat yang cukup. Dan kalau yang lain-lainnya gitu ya untuk menjaga kesehatan aku sih lebih ke, karena kan aku juga tetap mesti berobat Mas, tetap mesti ngasilin uang. Maksudnya jadi aku tetap harus kerja gitu loh. Jadi ya nggak bisa off gitu. Karena aku kan nggak, ya udah gue diem aja tuh uang datang gitu kan, nggak gitu. Jadi ya kalau ada kesempatan bisa bekerja aku tetap kerja. Apa yang Caca lakukan untuk mental Caca sendiri dalam menghadapi banyak ini ujian seperti ini? Yang paling gampang tuh caranya sebenarnya adalah, karena ini banyak banget kan yang diinformasikan ke aku gitu kondisi-kondisi baru ini. Jadi ya mungkin secara otomatis sampai manusia tuh kayak ada kayak nggak mau nerimanya dulu gitu loh. Kayak, hah? Ini apa gitu? Terus masa sih segininya gitu? Jujur ya kayak masa sih segininya? Masa sih sebanyak ini? Bahkan kalau tiap ada orang yang ngomong, ya Allah Ca gitu, itu aku kayak memilih untuk nggak nerima gitu omongan mereka tuh simpatik gitu. Aku nggak memilih untuk nggak nerima simpatik mereka, karena artinya dengan aku menerima simpatik mereka, aku mengiyakan gitu aku punya kondisi-kondisi ini. Geger, kondisi kehidupan Caca yang dulu berjaya kini diterpa prahara hidup. Dari masalah ekonomi hingga kesehatan. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Caca kini? Benarkah Caca baru-baru ini mendapat diagnosa titik tumor yang baru lagi dari dokter? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengejutkan, kehidupan Marsyanda yang dulu berjaya sebagai ratu sinetron sejak kecil, tapi kini diterpa berbagai prahara kehidupan seperti masalah finansial hingga masalah kesehatan. Yang juga heboh adalah pengakuan Marsyanda terkait kondisi kesehatannya yang belakangan ini semakin banyak diagnosa penyakit yang diterima dari dokter. Diagnosa itu mulai dari permasalahan fungsi hati yang menurun, ginjal, inflamasi kronis dengan resiko tinggi, yaitu autoimun, dan serangan jantung, hingga tumor yang berpotensi menjadi kanker. Kondisi tersebut membuat Marsyanda juga masih harus menjalani beberapa upaya pengobatan hingga rutin mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan dokter. Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan, sebenarnya nggak bisa dibilang baik gitu. Kalau dibilang baik ya Bu, ya nggak, kenyataannya nggak gitu. Dan aku juga masih ditangani oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi yang aku punya. Kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa, ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes. Tapi yang
bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain, tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Banyak yang berubah sih dari hidup aku gitu, entah dari pola makan, sampai aku harus disarankan puasanya tuh yang intermittent fasting gitu loh, yang aku tuh cuman bisa makan 6 jam dalam sehari, 18 jam sisanya aku puasa. Boleh minum air gitu, boleh minum air, tapi nggak makan. Yang sisanya 6 jam boleh makan gitu. Nah, selain itu aku juga banyak, ini selain terapi-terapi dari dokter ya, entah itu vitamin, suplemen, obat, apapun itu. Pokoknya aku usahakan setiap hari tuh aku lebih banyak terpapar sinar matahari. Dan satu lagi sih yang salah satu dokter aku bilang, dia bilang, "Ca, mau apapun usaha yang lo lakuin untuk menyembuhkan diri, kalau pada dasarnya lo tuh stres, kalau pada dasarnya lo itu banyak sumber sakit hati nih, misalnya ada banyak luka batin gitu yang belum teratasi, nah itu semuanya akan sia-sia." Di tengah perjuangannya yang gigih untuk sembuh, artis yang akrab disapa Cha-Cha ini mengaku baru-baru ini dalam tubuhnya ditemukan tumor baru yang terletak pada bagian dada sebelah kiri. Menghadapi semua diagnosa penyakit yang dideritanya, Cha-Cha berharap semua itu tidak membuat fisiknya kian melemah, tetapi tetap bertahan dalam kekuatan yang prima dan semangat yang terus menyala untuk sehat kembali. Baru dikasih tahu lagi bahwa memang ada tumor baru di sebelah kiri. Nah, itu aku akan MRI seminggu lagi, insya Allah gitu. Jadi ya dari situ sih aku berharap ya yang terbaik lah gitu. Ya sambil proses belajar apa ya? Kalau belajar kaget. Karena kan orang kalau kaget itu kan otomatis kayak baal gitu kan perasaannya. Nah, aku pengen bisa yang apa ya kaget tapi tetap menjalani hidup, terus cari tahu gimana supaya aku bisa menghadapi semua ini dan bisa jadi lebih baik sesudahnya, bisa lebih sehat, sambil juga menjalani solusi-solusi yang mereka sampaikan ke aku. Gitu sih, walaupun ini ya drastis gitu ya perubahannya, aku jadi harus menjalani ada semacam puasa gitu, ada untuk sembuh gitu ya, untuk bisa lebih baik, ada puasa, ada tiap malam aku harus terapi, tiap seminggu sekali ada ini, ada itu, jadi ya banyak adjustment. Geger pengakuan Cha-Cha yang selain keterbatasan biaya menyambung hidup dan pengobatan medis atas berbagai penyakit yang dideritanya, hingga kondisi kesehatan Marshanda masih belum membaik. Lantas, seperti apa dukungan para sahabat dan rekan-rekan artis terhadap Marshanda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Geger, Marshanda ungkap kondisi hidupnya yang kini didera berbagai persoalan pelik seperti keterbatasan biaya hidup, juga kondisi kesehatan yang masih belum membaik. Yang mengejutkan juga adalah pengakuan bahwa dalam kondisi memprihatinkan tersebut, banyak teman atau sahabat dan juga rekan-rekan artis yang mendukungnya, baik secara moral maupun membantunya secara material. Hal tersebut sangat disyukuri mantan istri Ben Kasyafani ini.
Ada pula yang sekedarnya memberi kesempatan baginya untuk berkarya semampunya, entah sebagai brand ambasador, bintang tamu, ataupun bintang iklan. Marsyanda berharap di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialaminya, ia mendapat pembelajaran hidup yang berarti, di mana membuat dirinya tetap kuat menatapi hidupnya dalam kondisi apapun. Kalau keadaan aku sih sekarang sebenarnya sama, masih seperti yang aku bilang di video itu. Dari segi kesehatan, dari segi apapun itu ya yang aku share di video itu. Tapi mencoba setiap hari untuk melihat hal-hal yang positif dan bahwa aku masih ada di sini aja, masih ada yang care, masih ada yang support, terus juga masih ada kesempatan-kesempatan untuk bisa berkarya gitu. Jadi ya walaupun banyak tantangan secara kesehatan sampai secara finansial, apapun itu, aku mencoba fokus ke seperti yang aku bilang gitu, aku nggak nyangka banget banyak orang yang baiknya tuh sampai aku terharu. Iya sih, aku ngerasa ini sekarang dibanding yang pernah aku alamin dari dulu sampai sekarang, ini memang yang paling sedih ya, kondisi aku yang aku down. Tapi yang aku tahu justru orang itu justru paling dites dan paling banyak dapat pembelajaran kalau dia lagi ngalamin kesulitan gitu. Gitu sih, jadi ya kebetulan hidup aku kan dilihat gitu sama publik, dilihat sama orang-orang gitu. Nah, aku pengen ya mudah-mudahan walaupun dalam kesulitan ini aku bisa ngasih kekuatan gitu ke orang yang ngelihat itu gitu loh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.